Helda, siapkan barang-barang yang akan dibawa besok. Hanya Mama yang berdiri di depan pintu kamar Helda. Helda yang sedang asik dengan HP-nya sambil rebahan tersebut, itu langsung cemberut. Aku kan sudah bilang, Ma, aku gak mau ikut ke Kalimantan, ujar Helda. Terus kalau kamu gak ikut, kamu mau sama siapa di rumah? Mama mulai melangkah masuk mendekati Helda yang merupakan anak ketiga itu. Ya, aku sama Rio dong, Ma. Kakakmu juga ikut. Lagi pula kita itu kan mau bertemu kakek dan nenek, karena sudah lama kita tidak ke sana. Terakhir ke sana saat kamu masih SD dulu, ujar Mama memaksa. Ya, tapi bagaimana, Ma? Yang namanya orang gak mau ikut, ya sudahlah terserah kamu. Tapi uang tidak akan Mama kasih. Kalau kamu mau cari makan sendiri saja. Tegas mamanya membuat Helda semakin bertambah cemberut. Mana mungkin ia bisa bertahan tanpa uang. Padahal rencananya Helda, ia akan berlibur bersama teman-temannya ke pantai. Tapi kalau tak ada uang, mana bisa, pikir Helda seperti itu. Keesokan harinya, Agus yang merupakan anak tertua keluarga tersebut sudah siap dengan barang bawaannya. Begitu juga dengan adiknya, Rio. Rio adalah adik keduanya, tampak bersemangat. Berbeda dengan Helda yang sepertinya terpaksa, berangkat ke bandara pun tampak senyuman sedikit pun. Singkat cerita, mereka pun mendarat dengan selamat di salah satu bandara yang ada di Kalimantan. Agus dan Rio berjalan penuh semangat. Mah, yang jemput kita siapa? Tanya Agus. Paman Awing, jawab Mama. Tak jauh dari mereka, nampak seorang lelaki berkemeja hitam dengan kumis yang cukup tebal. Sementara Mama dan papanya mereka tampak mempercepat langkah menghampiri si laki-laki berkemeja hitam tersebut. Jangan-jangan dia Paman Awing, ujar Agus. Agus saat itu berusia sekitar 19 tahun. Rio berusia 17 tahun dan Helda baru berusia 15 tahun. Mama dan papa mereka tampak langsung mengobrol dengan Pak Awing. Sudah lama sekali rasanya kalian tidak datang kemari. Kami sudah sangat rindu pada kalian, ucap Paman Awing sembari menghapus air matanya. Agus, sudah besar sekali nak, ujar Paman Awing saat bersalaman dengannya. Singkat cerita, mereka pun masuk ke dalam mobil dan melesat pergi menuju kampung di mana kakek dan nenek Agus, Rio, dan Helda tinggal. Jalanan yang mereka lewati hanyalah hutan di kedua sisi yang terpisahkan oleh jalan besar beraspal tersebut. Hutan semua, Gus, bisik Rio. Iya bagus kan buat di video pertualangan kita, ujar Agus balas berbisik. Video? Hati-hati kameramu rusak kalau menangkap penampakan hantu, ujar Helda. Ih, apaan sih kamu Hel? Ujar Rio. Beberapa saat mereka akhirnya sampai di sebuah rumah dengan halaman yang sangat luas dan berumput hijau. Rumah itu sangat tinggi, kurang lebih 3 meter tingginya, dan mobil pun dengan leluasa diparkir di bawah rumah. Rumahnya bagus dan unik, umam Rio. Biasa aja, ucap Helda seraya menginjak kaki Rio yang tengah memvideokan rumah tersebut. Ternyata kedatangan mereka sudah ditunggu oleh kakek dan nenek Agus, Rio, dan Helda. Air mata haru dan bahagia pecah di antara mereka. Dan akhirnya tibalah giliran Rio untuk bersalaman dan berpelukan dengan kakek dan neneknya. Rio mulai berakting, ia menangis dan memeluk erat kakek dan neneknya bergantian. Ini nenek dan kakekku, orang Kalimantan. Aku bahagia sekali bisa bertemu dengan mereka. Aku pernah bilang kan guys, kalau aku itu rela mati dengan bertemu nenek dan kakekku tercinta ini. Dan sekarang, aku sudah bisa bertemu dengan mereka. Terima kasih untuk doanya guys. Jangan lupa ya, like dan komen ya guys. Jangan lupa cerita pengalaman kalian bertemu dengan orang-orang tercinta. Belum selesai memvideokan, tiba-tiba sebuah tamparan mendarat di pipinya Rio. Kalau mau videokan, setidaknya ngomong dulu. Kakek itu tidak suka divideokan. Terus, kamu kalau ngomong di depan orang tua harus sopan. Mendadak, suasana menjadi canggung. Dan kakeknya akhirnya memilih untuk pergi. Dan Rio dimarahi habis-habisan oleh mama dan papanya. Tak berapa lama, kakeknya kembali membawa sekeranjang buah rambutan yang berwarna merah dan segar.
Nanti kalau mau videokan ngomong dulu, biar kakek siap-siap. Jangan pas kakek lagi nangis kamu videokan, itu kurang pantas. Jadi maaf ya kalau sampai tadi pipi kamu kakek tampar. Ya nggak apa-apa kek, Rio yang salah, ujar Rio seperti itu. Udah, ini makan dulu rambutannya. Kakek petik dari kebun. Suasana pun kembali ceria. Mereka bercanda bersama dan tertawa. Mereka semua nampak sangat gembira, apalagi kakek dan nenek mereka tampak antusias saat mendengar cerita dari cucu-cucunya. Dan sesekali kedua kakek dan neneknya itu menirukan apa yang dikatakan oleh cucu-cucunya yang langsung mengundang gelak tawa mereka semua. Karena kata-kata yang diucapkan tidaklah sesuai dengan bahasa daerah mereka. Oh iya, kalau mau cari durian ada di kebun, tanya kakek pagi itu. Wah, kakek punya kebun durian? Tanya Agus. Ya ada. Kalian pernah makan durian? Pernah kek, tapi di sana mahal. Satu biji bisa sampai 300.000. Wah, bisa kayak mendadak kakek kalau jualan durian di sana. Celoteh kakeknya sambil tersenyum. Mereka bertiga pun berjalan ke kebun durian. Baru masuk ke hutan, mereka sudah digigit dan dikerubungi oleh nyamuk. Kok aneh ya kek, di sini banyak nyamuk. Sementara di rumah kakek kok nggak ada nyamuk ya? Itu kan karena halaman rumah kakek itu luas dan tinggi. Rio manggut-manggut. Ia berjalan sambil menepuk-nepuk nyamuk yang terus saja mengikutinya. Dan semakin jauh masuk ke hutan, semakin banyak nyamuk-nyamuk yang mengikuti. Dari kejauhan terdengar suara kresek-kresek yang membuat Agus dan Rio saling bertatapan. Nah, suara apa ya? Dan tak berapa lama terdengar seperti suara ada yang jatuh. Wah, kayaknya durian jatuh tuh, ucap kakeknya lalu mempercepat langkahnya, meninggalkan Agus dan Rio jauh di belakangnya. Pohon-pohon durian milik kakek terlihat sangat banyak dan tinggi-tinggi. Buahnya nampak bergelantungan di atas. Wah, pohon duriannya banyak banget, kek, umam Rio. Ayo, kita kumpulkan duriannya, ujar kakeknya. Agus berjalan mengintari pohon-pohon durian. Ia tiba-tiba berteriak kegirangan dan ternyata dia sudah mendapatkan satu buah durian. Rio juga tidak mau kalah. Dia mulai mencari buah durian di sekitar pohon. Tak terasa sudah 1 jam mereka di sana dan durian yang terkumpul sudah lumayan banyak. Nah, ini durian asli khas Kalimantan, kata kakeknya. Sebagian kita makan, nah sebagian lagi kita bawa pulang. Mereka bertiga pun masing-masing membawa durian yang sudah dikumpulkan untuk dibawa pulang. Singkatnya, setelah sampai di rumah, Helda nampak senang menyambut kedatangan mereka bertiga. Wah, wanginya, ucap Helda seraya mengambil satu buah durian dan membawa masuk ke dalam rumah. Dasar, ikut enggak, tahu-tahu pengen makan. Kakeknya hanya tersenyum dan menggeleng-geleng kepala melihat kelakuan cucu-cucunya itu. Agus dan Rio langsung turun ke sungai untuk membersihkan diri mereka setelah meletakkan durian di rumah. Sementara di rumah, Mama, Helda, dan Nenek memisahkan daging durian dari bijinya. Mereka melakukan itu sampai berjam-jam lamanya, karena memang durian-durian yang tadi dibawa kakek, Agus, dan Rio lumayan banyak. Saat menjelang sore, barulah semuanya selesai. Kakek lalu menghidupkan api di bawah rumah dan memasang sebuah kuali yang sangat besar di atas tungku. Api itu juga tidak kalah besar saat dinyalakan. Setelah kuali panas, kakek menuangkan semua durian yang sudah dipisahkan dari bijinya tadi ke dalam kuali. Lalu setelah itu, kakeknya mulai mengaduk-aduk durian tersebut. Kakek lelah, cepat teruskan itu. Pengaduknya ada di sana, ujar kakeknya seraya duduk menyulut rokok ampannya. 1 jam pun berlalu. Durian tadi sudah dimasukkan dalam kuali sudah mulai berubah warna. Tapi kata kakek itu belum bisa disebut lapuk. Jadi mereka berdua harus terus mengaduk sampai lama. Durian itu semakin berat untuk diaduk. Teksturnya pun yang tadinya lembut berubah menjadi mengental dan keras. Aroma khas lampuk mulai tercium wangi. Singkat cerita, lampuk itu pun sudah jadi dan siap dinikmati. Agus dan Rio tampak senang. Tak lupa mereka membanggakan dirinya yang bisa membuat itu. Tak terasa, sudah 5 hari mereka di sana. Helda juga nampak bahagia dan senang berada di sana.
Tidak seperti waktu pertama kali datang. "Kek, mau kemana? Kok itu bawa-bawa kayak sesajen?" tanya Helda saat melihat kakeknya turun dari rumah, membawa telur ayam, pisang, ayam hitam, dan beberapa bunga dan juga kopi. "Kakek mau ke sana. Kamu jangan ikut. Diam di rumah aja." Sudah berapa jauh setelah kakeknya keluar dari rumah menuju hutan, Helda memanggil kedua kakaknya dan bermaksud mengajak saudaranya itu untuk mengikuti si kakek yang nampak mencurigakan. Tak lupa, Rio juga membawa kameranya dan merekam perjalanan mereka. Setelah beberapa kali hampir mengetahui mereka melihat kakeknya masuk ke sebuah rumah di tengah-tengah kebun rambutan yang kemungkinan itu adalah kebun rambutan milik kakeknya. Buahnya ranum-ranum dan merah. Agus memetik beberapa dan memakannya. Saat si kakek keluar dari rumah tersebut, mereka bersembunyi. Setelah kakek pergi, ketiganya masuk ke dalam rumah tersebut. Keadaan di rumah itu benar-benar menyeramkan. Banyak sesembahan dan pakaian-pakaian kebaya di sana. Dan di sana juga terdapat pasung kaki yang terbuat dari kayu. Apa yang terjadi sama kakek? Atau kakek seorang psikopat? Tanya Rio kepada kedua saudaranya. "Lah mana ada si psikopat pakai sesajen kayak gini?" kata Agus. "Ini pasti ada hubungannya sama hal-hal mistis seperti yang ada di film-film," ujar Helda. "Mana mungkin seperti itu? Itu hanya bisa di film. Dan meskipun ada, itu tidak ada di sini. Tidak pada kakek kita," bantah Agus lagi. "Halo kawan, ini rumah kosong dan terlihat menyeramkan kawan. Tadi kakek masuk ke sini dan meletakkan sesajen di dalam rumah ini." "Ah!" ujar Rio yang melanjutkan teriak ketakutan saat mengarahkan kameranya ke pasungan kayu tadi. "Ada apa sih?" bentak Helda. Rio nampak gelisah. Napasnya naik turun. "Ada apa?" tanya Agus. Itu, ada perempuan tadi." "Alah, mau ngerjain kami? Dasar sikat WC," ujar Agus. "Enggak, sumpah beneran. Tadi ada hantu perempuan di situ. Mukanya serem banget. Sumpah ada di situ tadi," ujar Rio. Udah pulang yuk," ajak Agus. Tapi belum sempat mereka keluar, ternyata kakek sudah berada di sana. Wajahnya nampak marah. "Kenapa kalian masuk ke sini?" bentak kakeknya. "Maaf kek, tadi kami mengikuti kakek sampai kemari. Kami penasaran sama apa yang kakek lakukan di sini, makanya kami masuk," jawab Agus. "Tidak seharusnya kalian masuk ke tempat ini. Dasar tidak punya sopan santun. Cepat keluar dari sini." Mereka bertiga bingung. Kenapa kakeknya sangat marah hanya karena mereka masuk ke rumah kosong yang berisi sesembahan itu. Sesampainya di rumah, kakeknya menanyai Rio tampak berbeda dari biasanya. "Kalian sudah mengusiknya. Kalian sudah melihatnya. Kalian sekarang harus pulang. Pulang!" teriak kakeknya. Raut wajahnya nampak sangat marah, takut dan gelisah. "Ada apa ini, Mbah?" tanya mama dan papanya secara bersamaan. "Cucu-cucuku dalam bahaya besar. Kalian harus pergi dari sini juga. Tak ada yang bisa dijelaskan. Cepat berkemas." Si nenek yang ikut bingung mendekat ke kakek dan berbisik. Lalu setelah kakek mengatakan sesuatu dengan cara berbisik juga, si nenek nampak menutup mulutnya. Tatapannya seketika berubah. "Ayo, cepat. Kalian harus kembali hari ini juga," ujar neneknya. Dengan terpaksa dan penuh kebingungan, Papa, Mama, Rio, Agus, dan Helda pun mulai mengemasi barang-barangnya. Sementara kakeknya pergi ke rumah Pak Awing. Beberapa saat kemudian, sebuah mobil sudah sampai di halaman rumah tersebut. Pak Awing juga berbeda dari yang sebelumnya. Di perjalanan, Pak Awing cuma diam dan sesekali menghela napas panjang. "Kalian memang harus pulang." "Kenapa? Emang apa sebenarnya yang terjadi? Kami bingung kenapa kami diusir. Padahal sebelumnya Abah bersikap baik-baik saja," ujar mamanya. "Kalian tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya di sini. Dan Abah melakukan ini semua demi kebahagiaan kalian. Dia tidak ingin anak-anakmu celaka," ujar Pak Awing yang membuat mereka pertama bingung. "Kalau begitu jelaskan. Ada apa sebenarnya?" bentak Papa kepada Pak Awing. "Aku tidak bisa." Papa tampak kesal saat itu. Suasana kembali hening. Hanya gerudak-geruduk mobil yang melewati lubang-lubang di jalan saja yang sesekali menimbulkan bunyi. Mereka semuanya nampak hanyut dalam pikirannya masing-masing. Tak dirasa, akhirnya mereka sampai di bandara. "Aku harap kalian jangan pernah kembali lagi kemari," ucap Pak Awing. "Paman, sebenarnya ada apa?
Kakek marah dan mengusir kami hanya karena gubuk yang penuh dengan sesembahan itu kami masuki. Sesayang itukah kakek dengan sesembahan itu hingga akhirnya kami diusir begitu saja? Ujar Agus yang tadi hanya diam. Kamu tidak akan paham, apalagi percaya, Gus. Ini semua di luar akal sehat kalian. Kalian tidak akan percaya karena kalian tumbuh dibesarkan di kota dan diajarkan untuk tidak mungkin mempercayai hal-hal semacam ini. Satu lagi, kakek kalian itu sangat sayang terhadap kalian. Dia tahu betapa besar bahaya yang mengintai kalian setelah kalian berinteraksi dengan perempuan itu. Ini semua dia lakukan untuk melindungi kalian, ujar Pak Awing. Tiba-tiba Pak Awing langsung masuk dan menutup pintu mobilnya. Ia lalu berlalu meninggalkan mereka semua yang nampak kebingungan dan kesal. Hari-hari pun berlalu. Seminggu setelah mereka kembali ke kota dan kembali beraktivitas seperti biasanya, ada sebuah telepon dari kampung yang mengabarkan bahwa kakek sudah meninggal dunia tadi malam, tepat di malam Senin. Mama langsung shock saat mendengar kabar tersebut. Ini pesan terakhir Abah. Kalian tidak harus kemari lagi, karena jenazahnya akan segera dimakamkan. Ujar suara di seberang sana, masih terdengar. Namun Mama hanya terdiam dan hanyut dalam tangisan kesedihannya. Dengan tangan gemetar, Mama menelepon Papa, Agus, dan Rio, dan juga Helda yang sedang berada di luar bersama teman-temannya. Mama terduduk sambil menangis. Ia tak menyangka bahwa abahnya akan pergi untuk selamanya. Kita harus ke rumah kakek, usul Agus. Pamanmu bilang, pesan terakhir kakekmu mengatakan bahwa kita tidak harus kembali ke sana, isak mamanya. Itu paling akal-akalan paman saja. Dia pasti ingin menguasai harta kakek seorang diri. Kalau memang dia mau seperti itu, ya katakan saja kalau kita tak butuh harta warisan dari kakek, ujar Agus. Aku tak mau ke sana lagi, ujar Helda yang langsung ditanggapi anggukan oleh Rio. Itu kakek kita. Kalian ingat betapa indahnya kebersamaan kita saat bersama dengan kakek. Sekarang keputusan ada pada Papa dan Mama. Tapi yang pasti aku akan pergi ke sana sendirian. Aku akan menggunakan tabunganku untuk sampai ke sana, ujar Agus lagi. Mereka pun melarang kita ke sana, Gus. Kita harus benar-benar tenang. Ingat, itu pesan terakhir kakek. Alah, Mah. Cobalah berpikir jernih, Mah. Itu pasti akal-akalan Pak Awing, biar bisa menguasai warisan kakek sendirian. Dan kita ke sana untuk kakek, memberikan penghormatan terakhir pada kakek, bukan untuk warisan tersebut, kata Agus. Akhirnya, hari itu pun mereka memesan tiket pesawat. Singkat cerita, setelah mendarat di Kalimantan, mereka bergegas mencari taksi. Mata Mama nampak bengkak akibat menangis terlalu lama. Setelah taksi didapat, mereka langsung meluncur menuju kampung kakeknya. Di jalan, Rio nampak gelisah. Sesekali matanya melotot menatap ke pinggiran jalan. Sesekali dia nampak ketakutan hingga napasnya berat terdengar. Saat taksi yang mereka naiki tersebut parkir di luar halaman, nampak banyak sekali orang-orang di rumah ataupun di bawah rumah kakek. Pandangan orang-orang itu mengarah kepada mereka yang baru turun dari taksi. Saat melangkah menaiki tangga rumah, Pak Awing sudah menghadang langkah mereka di atas. Apa kau tak dengar kalau aku katakan kalian tak harus kembali ke sini? Tanya Pak Awing marah. Kami hanya ingin. Mama menangis sebelum menyelesaikan perkataannya. Maaf Paman, aku tahu ini tidak sopan. Tapi kami kemari hanya untuk kakek, tidak untuk harta warisannya, ujar Agus. Jadi tolong, izinkan kami masuk. Pak Awing menghela napas panjang. Ia tak menyangka kalau keponakannya itu akan berkata seperti itu. Di dalam rumah, mereka mencari nenek dan ternyata nenek ada di dalam kamar. Nenek sangat kaget melihat kedatangan anak dan cucu-cucunya. Kenapa kalian kembali? Kakek kalian bahkan merelakan nyawanya agar kalian tetap aman. Tapi kenapa kalian malah kembali? Isak neneknya. Agus menghela napas panjang. Ia benar-benar muak dengan perkataan paman atau neneknya. Mereka melarangnya kembali ke kampung ini, tapi sama saja mereka tidak menjelaskan alasan kenapa mereka tidak boleh kembali. Kalau begitu jelaskan, Nek. Kenapa kami tidak boleh kembali ke sini? Padahal sebelumnya kalian terlihat bahagia menyambut kedatangan kami, ucap Agus. Ceritanya panjang. Aku tidak yakin kalian akan memahaminya. Ceritakan saja, Ma. Biar mereka puas, ujar Pak Awing dari arah pintu. Nenek menghela napas panjang, lalu menyapu bekas air matanya. Perempuan itu bernama Sitanung.
Dulu sekali sebelum kakekmu menikah dengan nenek, si Tanung dan kakekmu lebih dulu berpacaran. Tapi kata kakekmu, si Tanung itu adalah gadis yang buruk. Bahkan dengan tega membunuh keluarganya karena keluarganya tidak merestui hubungan dia dan kakekmu. Setelah itu, si Tanung menenteng kepala ayahnya untuk menemui kakekmu dan mengatakan bahwa tak ada lagi yang menghalangi cinta mereka. Tapi bukannya menikah dengan kakekmu, si Tanung malah ditangkap dan dikurung oleh warga karena sudah dianggap tidak waras. Ya memang kalau dipikir-pikir, hanya orang yang tidak waras akalnya yang tega menghabisi keluarganya sendiri hanya demi menikah dengan seorang lelaki. Si Tanung dikurung dan diikat dan dipasung kakinya. Setiap harinya dia hanya diberi makanan sekali sehari. Sampai beberapa tahun dia berhasil mengelabui salah satu orang yang bertugas memberi makan kepadanya untuk membuka ikatan pada tangannya. Dan hasil setelah dibuka, si Tanung menyerang orang itu dan membuka pasungan kayu di kakinya. Lalu dia berlari mencari keberadaan kakekmu. Pada saat itu, kakekmu sudah menikah dengan nenek yang sudah memiliki 2 anak, yaitu ibumu dan Pak Awing. Entah bagaimana caranya si Tanung akhirnya menemukan tempat tinggal kami. Dia masuk dan menyandra ibumu. Dia mengamuk setelah tahu kalau kakek sudah menikah. Kakekmu coba menenangkan dan berjanji jika si Tanung mau melepaskan ibumu, maka kakekmu akan mulai semuanya dari awal lagi dengan si Tanung, seperti apa yang si Tanung inginkan. Dan akhirnya dia melepaskan ibumu. Saat dia ditangkap oleh kakekmu, ia mengamuk dan menusukku dengan pisau. Ceritanya berhenti. Si nenek memperlihatkan bekas tusukan itu dan masih membekas meski sudah berpuluh-puluh tahun lamanya. Lalu Nek, tanya Helda. Lalu warga berdatangan karena laporan dari si pengantar makanan untuk si Tanung tadi. Dan mereka yakin kalau tujuan utama si Tanung adalah kakekmu. Makanya mereka bergegas ke rumahnya. Ia kembali dibawa ke tempat di mana sebelumnya dia dipasung dan dikurung selama bertahun-tahun. Dan entahlah, aku tidak tahu apa yang dipikirkan oleh kakek pada saat itu. Dia membeli tanah tersebut dan menanaminya dengan banyak sekali pohon rambutan. Kakekmu juga mengurusi Tanung dan memberinya makan. Ada yang bilang pada nenek kalau kakekmu menyiksa si Tanung setiap hari. Tapi nenek tidak percaya. Karena yang nenek tahu, kakekmu itu orang yang lembut, bukan orang yang ringan tangan atau pemukul. Hingga bertahun-tahun berlalu, si Tanung pun meninggal. Tak ada yang tahu kenapa dia meninggal. Mereka hanya mengira bahwa si Tanung terserang penyakit dan meninggal. Lalu setelah itu, teror pun dimulai. Kami merasakan. Saat itu kami benar-benar ketakutan. Ibumu sakit dan menangis setiap malam. Begitu juga dengan Pak Awingmu. Kami sudah melakukan banyak hal untuk menghentikan teror tersebut. Namun tetap saja tidak bisa. Hingga akhirnya kakekmu bertemu dengan seorang dukun yang sangat hebat dari pedalaman. Dia mengatakan bahwa teror itu berasal dari si Tanung yang mati tidak wajar. Tapi sampai sekarang nenek tidak tahu alasan dukun tersebut mengatakan bahwa si Tanung mati tidak wajar. Dukun itu juga mengurung arwah si Tanung di dalam gubuk di tengah kebun rambutan. Dia juga mengatakan bahwa arwahnya tidak akan lepas jika selalu dikasih persembahan dan tidak membiarkan orang lain masuk ke sini. Makanya pintunya selalu dikunci oleh kakek selama berpuluh-puluh tahun. Nah terakhir pamanmu yang disuruh untuk mengantarkan sesembahan, anaknya tiba-tiba sakit hingga akhirnya meninggal. Lalu ritual penguncian arwah kembali dilakukan sampai keadaan kembali membaik. Meskipun kami kehilangan cucu-cucu kami, kisah neneknya. Agus menggelengkan kepalanya perlahan. Cerita neneknya sangat tidak masuk akal menurutnya. Nenek mohon, kembalilah ke kota. Kalian tidak seharusnya ada di sini, ujar neneknya memohon. Kematian itu takdir, Nek. Tuhan yang menentukan. Kita sebagai manusia hanya menunggu takdir itu datang tanpa bisa menghindari, apalagi mencegahnya, ucap Agus. Mereka semua terdiam, hanyut dalam pikiran masing-masing. Malam harinya setelah pulang dari mengunjungi makam kakek, Agus dan papanya duduk di luar rumah. Sementara Helda dan Mama ada di dalam kamar. Dan Pak Awing baru saja pulang sebentar ke rumah mereka. Keadaan rumah benar-benar lenggang sekali. Hingga tiba-tiba terdengar suara teriakan dari arah kamar yang ditempati oleh Rio. Papa dan Agus langsung berlari masuk ke dalam rumah. Mereka langsung menuju kamar Rio, begitupun dengan Mama dan Helda. Tapi di dalam kamar sudah kosong, tak ada siapa-siapa.
"Rio, Rio!" teriak Agus. "Jangan main-main, Rio!" ujar papanya. "Wah, apa Hel? Itu di kamar nenek ada suara," tunjuk Helda. "Kamu cari Rio ya, Gus," ujar papanya sebelum berjalan keluar menuju kamarnya nenek. Saat pintu dibuka, nampak Rio sudah berada di atas tubuh nenek dengan sebilah pisau, bersiap menusuk pisau itu kepada nenek. "Rio, apa-apaan kamu?" bentak papanya seraya mendekati Rio. Namun saat tangan papanya ingin menarik Rio dengan kecepatan kilat, Rio lalu melukai tangan papanya dengan pisau yang dia pegang. Darah langsung keluar mengucur. "Gus! Agus! Agus!" teriak mamanya yang sedari tadi menyaksikan di ambang pintu. Agus yang memang pintar bela diri langsung mengambil tirai kain di depan pintu kamar nenek. "Lepaskan pisau itu, yuk!" bentak Agusnya. Rio hanya tertawa. Lalu Rio mulai menyerang Agus, tapi Agus dengan mudah menghindar. Merasa serangannya hanya mengenai angin, Rio turun dari tubuh neneknya. "Bangsat kau!" Jangan ngomong kasar." Agus kembali diserang. Kali ini giliran Agus yang terkena sabetan pisau di lengannya. Agus beringis. Lalu dengan kemarahan yang sudah benar-benar memuncak, Agus menendang perut Rio hingga tersungkur. Tiba-tiba Rio terbatuk dan memuntahkan darah yang sangat banyak. Agus mulai cemas. Yuk, kamu gak apa-apa kan?" tanya Agus panik. Sementara Mama dan Helda masih takut untuk masuk ke dalam kamar. Nenek berusaha bangun. Luka sayatan di bagian pipinya terlihat menganga. "Dia kerasukan. Cepat pergi ke rumah Awing," nenek menyuruh Agus. Percikan darah sudah ada di mana-mana di lantai kamar tersebut. Belum lagi luka di lengan Agus yang sudah sangat sakit sekali. "Kamu jaga mereka, Hel," ucap Agus saat akan pergi. Namun baru sampai di pintu, Agus melihat kabut yang begitu tebal dan pekat di luar. Belum lagi suara-suara aneh binatang dari kejauhan. Agus mundur. Ia mengingat-ingat bahwa tadi saat ia keluar rumah, kabut itu belum ada. Tapi kenapa sekarang ada kabut yang begitu pekat dan benar-benar tebal? Di situ Agus berdoa. Saat dia sampai di depan kabut tersebut, Agus coba masuk. Saat dia berada di dalamnya, Agus benar-benar tak bisa melihat apa-apa selain kabut. Namun setelah beberapa saat Agus berjalan di dalam kabut, Agus malah kembali ke depan rumah. Agus coba dan mencoba hingga beberapa kali. Setelah merasa lelah dipermainkan, Agus kembali ke dalam rumah. Di luar kabut, sudah ku coba melewatinya, tapi tak bisa masuk. Akhirnya aku malah kembali lagi ke sisi di mana aku masuk. Begitu saja seterusnya, ujar Agus. Sepertinya dia semakin kuat, ucap neneknya putus asa. Tiba-tiba Rio mengerang kesakitan. Nampak dari lengan dan kakinya juga, wajah Rio muncul bekas luka seperti dicambuk. Semakin lama, luka itu semakin terlihat nyata. Akhirnya Rio diam dan tak bergerak lagi. Mama, Helda, dan Papa langsung histeris. Agus coba memeriksa nadi Rio, namun dia tidak merasakan apa-apa. Dia berharap semoga dia salah. Dan jika Rio benar-benar meninggal, dia akan benar-benar merasa bersalah. Papa yang tidak kuat melihat darah kembali pingsan saat melihat begitu banyak darah menempel padanya. Mama mengamuk dan histeris melihat Rio sudah tidak bergerak lagi. "Mah, tenang mah, diam mah, kita harus tenang. Jangan biarkan pikiran kalian kosong. Tetap berserah pada Yang Maha Kuasa," ujar Agus. Perkataan Agus kembali membuat mamanya diam. Namun ia tak bisa menahan kesedihannya berlama-lama. Akhirnya mamanya kembali menangis histeris. "Nek, jika kakek pernah melakukan ritual itu, pasti ada barang-barang yang kakek simpan kan, yang bisa digunakan mengusir makhluk ini," tanya Agus. "Semuanya sudah hilang, Gus. Sudah hancur. Maka dari itu kakekmu meninggal." "Masa satu pun tidak ada?" tanya Agus setengah tidak percaya. Tiba-tiba Agus mendengar sesuatu. Suara yang sangat memekakan telinganya. Suara itu mirip seperti suara kakek dan pamannya. Dan beberapa saat kemudian, suara itu berganti dengan dengungan yang membuat telinga Agus sakit. Sambil memegangi telinga yang masih sakit, Agus menggerakkan berjalan ke arah dapur. Ia mencari-cari lemari kayu dari suara yang dia dengar tadi. Saat sudah menemukan barang yang dicarinya berupa garam yang terbungkus dalam kain hitam, ia langsung berlari ke arah luar. Saat melewati lemari ulin besar, sepintas Agus melihat ada sosok wanita dengan tubuh kurus menunduk di sana. Namun saat Agus kembali melihat ke arah yang sama, tak ada siapa-siapa di sana.
Sesampainya di depan pintu kamar neneknya, Agus langsung menaburi garam di area pintu hingga sekitaran kamar. "Setidaknya ini yang bisa kita lakukan sampai pagi hari," ujar Agus. Benar saja, mereka aman di dalam kamar. Namun tidak begitu dengan barang-barang yang ada di luar. Semuanya berhamburan tanpa tahu siapa yang melempar-lempar barang tersebut. Tiba-tiba, pintu kamar terbanting dan garam yang ada di depan pintu kamar habis berhamburan. Nenek berdiri. Ia berjalan keluar kamar. "Nek, nenek mau kemana?" tanya Agus membengangi tubuh nenek. "Nenek haus," jawabnya singkat. "Biar Agus ambilkan airnya ya, Nek." "Tidak usah." "Hel, garamnya Hel," ujar Agus. Tapi terlambat. Nenek sudah berhasil keluar kamar, dan terpaksa Agus juga mengikutinya keluar. Di dapur, bukannya mengambil air untuk minum, neneknya malah mengambil parang yang terpanjang di dinding. "Nek, jangan, Nek. Nek, mau ngapain?" "Dia harus tahu bagaimana rasanya menjadi aku," kata neneknya dengan suara aneh. Setelah berkata seperti itu, neneknya langsung menyayat dirinya sendiri, hingga darah segar langsung merembes keluar tak tertahan. "Nek, Nek, Nek bangun, Nek. Ya Allah," ujar Agus tegang. Agus selalu berlari meninggalkan jasad nenek setelah melihat sosok menyeramkan di balik lemari. Ia menutup pintu kamar dan menangis sejadi-jadinya. "Mereka benar. Kita tidak seharusnya kembali ke sini," isak Agus. "Nenek di mana, Gus?" tanya Helda. "Nenek sudah meninggal. Dia menyayat dirinya sendiri dengan parang," jawab Agus gemetar. Keadaan itu benar-benar membuatnya takut. Mereka menunggu sampai pagi di dalam kamar, berharap kabut di luar akan hilang jika sudah pagi. Rasa kantuk mulai menyerang, tapi sebisa mungkin mereka berusaha mempertahankannya. Malam itu terasa sangat panjang bagi mereka. Bunyi-bunyi aneh seperti orang menyeret sesuatu terdengar begitu sangat jelas di telinga mereka. Dari kejauhan, azan subuh mulai berkumandang. Mereka mendengarnya meskipun samar-samar. Mereka yang mendengarnya mulai merasa senang. Mereka hanya tinggal menunggu sebentar lagi sampai matahari benar-benar muncul. Kokok ayam terdengar bersautan. Cahaya matahari pagi sudah mulai masuk melalui celah jendela kamar nenek. Agus mengintip ke arah luar. Nampaknya sudah aman. Lalu dia membuka pintu. Nah, disitulah sudah seperti kapal pecah. Darah ada di mana-mana dan barang-barang berhamburan. Agus berjalan keluar diiringi oleh Papa, Mama, dan Helda. Tapi ternyata kabut tebal masih ada di sana. "Kita harus keluar," ujar Agus. Lalu dengan saling berpegangan, mereka bersama-sama melewati kabut tersebut. Namun ternyata apa yang dikatakan Agus tadi malam benar adanya. Mereka melewati kabut tapi akan kembali ke rumah itu lagi. Helda tertunduk. Ia menangis terisak-isak. "Apa kita akan mati di sini?" tanyanya mulai menangis. "Ini semua gara-gara kamu, Gus. Andai kamu tidak menyetujui kemari, Rio pasti masih hidup dan kita tidak akan seperti ini," lanjut Helda. "Ya, aku tahu, aku salah, Hel. Aku tahu. Tapi saling menyalahkan di saat seperti ini bukanlah hal yang tepat. Kita harus pergi dari sini. Jika kita sudah berada di luar, kita bisa minta pertolongan pada warga." "Coba pakai garam itu, Gus. Siapa tahu kita bisa melewati kabut ini," ujar papanya. Agus mengangguk. Usulan papa ada benarnya. Lalu Agus berlari menaiki anak tangga. Ia berlari ke arah kamar neneknya dan mengambil bungkusan garam tersebut. Namun saat dia akan keluar, tiba-tiba pintu tertutup dengan sangat keras. Pintu seperti terkunci dari luar. "Pak, Pak!" teriak Agus. Agus mulai berteriak-teriak. Ia mulai beremosi lagi. Papa dan mamanya juga seperti ditulikan oleh sesuatu sehingga tidak terdengar teriakan Agus tersebut. Agus tidak menyerah. Keinginannya untuk hidup begitu besar yang membuatnya tak mau menyerah begitu saja. Agus mencokel paku jendela dan berusaha keluar lewat sana. Saat jendela sudah berhasil dibuka, Agus melihat ketinggian antara jendela dan tanah kira-kira sekitar 5 meteran lebih. Agus bersiap dan memejamkan matanya saat akan melompat turun. Ia melayang jatuh dari ketinggian 5 meter, lalu menghempaskan tanah dan membuat kakinya patah. Agus menjerit kesakitan. Dengan sekuat tenaga yang tersisa, Agus mencoba menarik tubuhnya mendekati papa dan mamahnya dan Helda yang sudah menunggu. Saat melihat Agus, Helda langsung berlari ke arahnya.
Tepat di saat itulah Agus tak sadarkan diri. Saat dia bangun, dia sudah berada di rumah salah satu warga. Agus tersenyum karena merasa sudah berhasil selamat. Ternyata Pak Awing sudah meninggal karena kecelakaan saat dia ingin menuju rumah nenek tadi malam. Rio juga ternyata sudah meninggal. Mereka sudah berada di sana selama 3 hari. Dan istri Paman Awing juga ada di sana bersama mereka. Kaki Agus yang patah sudah diobati, tapi masih terasa sakit. Dan kakinya terasa bau busuk dan semakin menyengat. Dan saat Agus nengok, ternyata itu anak ayam yang sudah ditumbuk hidup-hidup untuk menyambungkan tulang Agus yang patah. Ya mungkin beberapa orang pernah mendengar untuk obat menyambungkan tulang seperti itu di daerah-daerah pelosok. Kok tega sih? Aku gak mau pengobatan kayak gini. Gus, kalau ngomong yang sopan Gus, tegur ayahnya. Tapi kan, terus mau kakimu dipotong? Agus pun lalu terdiam. Pak, maaf, jenazah belum bisa kita ambil karena kabut semakin tebal, ujar salah satu warga. Iya Pak, kami sudah coba berkali-kali tapi nihil. Sekarang, Mang Katro sudah dalam perjalanan ke rumah Pak Haji Sobiri di kampung sebelah. Semoga berkat bantuan beliau, jenazah bisa langsung dikebumikan. Lanjut warga yang lain. Papanya hanya mengangguk. Dia coba tersenyum. Iya Pak, terima kasih banyak Pak, ucap papanya. Agus masih tidak menyangka Rio sudah meninggal. Ini masih terasa seperti mimpi baginya. Apa benar Rio sudah meninggal, Pak? Tanya Agus. Seperti yang sudah kamu dengar. Iya. Agus langsung menangis. Baru kali ini hatinya benar-benar terasa sakit sekali hingga membuat air matanya jatuh. Ini semua salahku. Salahku. Harusnya akulah yang mati, bukan Rio, isak Agus. Papanya coba menenangkannya. Sudah Gus, ini sepenuhnya bukan salahmu. Kita semua salah dalam hal ini. Tapi apa yang mampu kita lakukan jika semua adalah takdir dari Tuhan? Singkat cerita, Haji Sobirin dan beberapa warga akhirnya berhasil mengambil jenazah nenek Rio dari rumah kakek. Jenazahnya sudah sebagian membusuk karena sudah berhari-hari berada di dalam rumah. Orang-orang bergotong royong untuk memakamkan kedua jenazah tersebut dengan baik. Dan akhirnya Agus, Elda, Papa, dan mamanya pun kembali pulang. Namun sesekali mereka mengunjungi makam kakek, nenek, paman, dan juga Rio. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembuatan ceritanya. Saya ucapkan terima kasih juga kepada para penonton yang benar-benar setia mensupport dan terus mengikuti cerita dari channel Keramat Horor ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari musibah. Terus ikuti cerita yang dibawakan oleh channel Keramat Horor ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.